Copot. Copot sekolah. Terus cuman Hai MDP people, balik lagi bersama saya lagi hanya di MDP TV. Sebelumnya kita sudah menaati protokol kesehatan, jadi mohon izin untuk buka masker. Boleh? Jadi boleh dibuka nih. Boleh. Oke, kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama bintang tamu yang tampan ini. Langsung aja kita kenalan bersama Kak Adani dan Kak Fernando. Yang mana Kak Adani, yang mana Kak Fernando nih, takut salah panggil kan? Boleh perkenalan terlebih Yang mana dahulu. nih menurut kamu Adani dan Fernando? Kayaknya ini gimana Adani ya? Oh. Jadi perkenalkan, nama saya M. Adani Sidki. Saya dari jurusan manajemen angkatan 2019 Universitas Multidata Palembang. Kak Fernando? Perkenalkan, saya Fernando, biasa dipanggil Nando, dari mahasiswa Universitas Multidata Palembang, jurusan Informatika angkatan 2020. Tepuk tangan dong. Oke, jadi sekedar informasi, jadi kakak-kakak yang di sini adalah pemenang kompetisi dari Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 Okuraya tahun 2021 cabang olahraga dan catur. Cabang olahraga catur dan basket. Oke, maaf kayaknya salah ya. Oke, jadi kakak kan udah menang. Saya sebagai mahasiswa Multidata Palembang bangga sekali. Wah. Menang kan, udah dapat medali emas semua. Boleh nih cerita sharing sama kami perjalanan kakak ikut kompetisi ini, atau lebih mendalami kan olahraga ini itu apa sih yang melatar belakangi, apakah dari hobi atau dorongan orang tua? Mungkin boleh silakan dijawab. Mungkin Adani dulu, boleh. Kalau saya sendiri sih latar belakangnya dari hobi. Awalnya tuh dari hobi main basket. Dari waktu SMP kelas 1 tuh udah ikut ekskul dulu kan. Dulu kan ada ekskul di sekolah. Jadi ikut ekskul tuh kelas 7 sampai kelas 8. Nah, waktu kelas 9 tuh break karena saya sendiri di angkatan kelas 3 tuh. Oh, nggak ada temen. minat ya, nggak ada minat. Nggak ada temennya. Jadi break ikut ekskul futsal. Nah, waktu masuk SMA itu saya ikut lagi basket. Ekskul. Ekskul basket, terus mulai diseriusin tuh ikut klub, ikut lomba, ikut yang kating-kating. Ya, kakak Kakak tingkatnya senior. Setelah dari itu tuh udah mulai kan ikut lomba. Waktu itu pernah 2018 tuh saya mewakili Sumatera Selatan di Pekan Olahraga Wilayah. Jadi mewakili wilayah Sumatera Selatan buat ikuti turnamen nasional. Oh, itu waktu SMA. Waktu SMA kelas 2. Itu turnamennya tuh di Solo. Jauh Tapi ya. nggak bisa bicara banyak sih. Karena provinsi lain tuh lebih siap daripada kami. Jadi kalah. Ya, kalah jadi peringkat 4 kemarin. Syukurlah 5 besar kan. Kalau Kak Fernando? Nah, kalau saya juga dari hobi waktu kecil, waktu kelas 4. Aku kecil ya. Dari kecil, waktu itu papa baru beli catur. Nah, dari situ saya iseng pertama kan, namanya anak kecil kan. Jadi main akhirnya bisa. Nah, waktu bisa, dekat rumah saya itu kan ada kayak warung kayak gitu kan, tongkrongan iya, gitu. Tongkrong Nah, kebetulan di sana ada juga orang-orang main catur. Banyak, rami. Jadi lebih Ya, tertarik. Banyak juga yang kok kuat. Nah, terus waktu saya awal-awal main ya banyak kalahnya daripada menangnya. Jadi terus sekitar berapa bulan belajar terus bisa ngalahin mereka. Ngalahin bapak itu iya, ya. benar. Keren. Nah, Keren. Nah, jadi pernah nggak sih kakak nih ikutan kompetisi yang sejenis kayak ini, atau ini baru debut pertama kakak ikut lomba-lomba kayak ini? Kalau saya sih ini tahun kedua di ajang Porprov. Yang di MDP ya? Iya, tahun 2019 kan udah masuk kampus juga kan. Nah, tahun kemarin itu kalah di final. Lawannya pun sama dengan tahun ini. Jadi Lawan mana tuh? Kabupaten? finalnya lawan Kabupaten Oganilir. Oh iya, oke. Iya. Jadi 2019 ke 2021 tuh motivasi saya tuh nggak mau kalah, nggak mau udah jafu. Boleh. Wow, keren, motivasinya nggak mau dejavu ya. Kalau Kak Fernando?
Kalau saya baru pertama ikut Wow, Porprov ini. debut. Ya, Wow, baru hebat pertama. berarti. Baru debut sudah langsung dapat penghargaan. Keren-keren. Terus pasti ada kan ya suka duka berkompetisi itu kan, momen-momen tak terlupakan pastinya. Ada nggak sih yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang waktu kompetisi kemarin? Kalau sukanya sih banyak, nggak bisa disebutin satu-satu lah. Kalau duka pasti? Dukanya sih adalah sedikit. Dari dukanya dulu nih ya. Duka tuh waktu semifinal kan Palembang lawan tuan rumah tuh, lawan Okuraya. Nah, jadi kami tuh udah unggul jauh. Teman saya tuh sengaja dicederain oleh musuh tuh. Oh, terus? Sengaja. Jadi waktu main final tuh kami nggak ada pemain pengganti. Nah, jadi gimana tuh? Bener-bener Terus berarti capek. walaupun Nggak cedera? ada penggantinya. Walaupun cedera berarti terus main gitu Enggak, yang cedera tadi nggak main. Wah, berarti. Jadi kami benar-benar orang pas, nggak ada gantinya main. Wah. Waktu di final. Jadi benar-benar semangat, benar-benar berjuang di final. Wah, keren, memang harus semangat biar dapat menang ya. Wah, keren. Kalau Kak Fernanda ada mungkin? Ya, ada juga pasti banyak lah ya suka duka dalam pertandingan. Mulai dari dukanya dulu, ya waktu tanding itu kami sebenarnya peluang semua mendapat emas. Cuman waktu penentuan itu yang kami gagal gitu. Maksudnya gagal gimana? Misalkan pertandingan ini nih, ini nentuin kalau kami menang itu bisa potensi emas itu tinggi gitu. Terus ya itu kaminya yang nggak siap atau gimana ya, jadinya cuma dapat 1 emas. Tapi dapat perunggu juga kalau nggak Iya, salah dapat ya? perunggu. Nah itu juga waktu itu. Kalau kami menang waktu itu di catur standar melawan 4 lawang kalau nggak salah. 4 lawang. Ya, kalau kami menang itu potensi emasnya lebih tinggi lagi. Tapi kami kalah jadi perunggu jadinya. Oh, tapi bagus lah Ya. dapat penghargaan, keadaan ini emas dan perunggu. Emas di catur cepat. Catur cepat. Iya. Wow. Cabur catur cepat. Kalau kan kalian tuh pasti kan dipilih sama pembimbing kan Pelatih. ya. Pasti kan jauh-jauh hari sebelum kompetisi pasti ada persiapan kan ya. Terus kalian juga ditambah jam kuliah kan. Nah itu kalian gimana tuh ngatur waktunya, latihan, kuliah, terus pas kompetisinya gimana tuh kalian atur waktunya? Sebisa mungkin sih kalau saya. Jadi seleksi buat Porprov ini sekitar 5 bulan sebelum ajang turnamennya. Wah, jauh ya. Iya, 5 bulan, seleksinya 1 bulan, terus TC-nya selama 4 bulan. Selama 4 bulan tuh latihan tuh dalam seminggu tuh 6 kali, 6 sampai 5 kali. Wah. Jadi benar-benar kalau kuliah tuh benar-benar dibagi waktunya. Wah, jadi gimana? Boy capek-capek tuh tetap kuliah ya. Tetap kuliah. Alhamdulillah tugas juga ini ya. Gak boleh ninggalin kuliah soalnya. Iyalah, harus seimbang kan. Iya, harus seimbang lah hobi sama kuliah. Harus. Kalau Kak Fernanda mungkin? Ya, kalau saya kan kebetulan kuliah malam. Nah, waktu itu kami dikabarin kalau ada seleksi juga. Itu sekitar 5 bulan sebelum Porprov. Sama berarti? Sama ya. Nah, terus waktu sudah lolos kan, itu latihannya langsung dimulai gitu latihan. Waktu itu kalau kami latihannya karena kami kuliah kan, yang ada teman-teman juga ada kesibukan lain. Jadi cuman seminggu itu 2 kali, Sabtu Minggu. Kalau yang kami yang kalau catur kuliah kan lebih mikir gitu Ya, kan, lebih kayak mikir. strategi gimana menangnya gitu kan. benar. Berapa jam bisa menang? Paling cepat catur tuh berapa jam sih? tergantung kan, di catur itu kan ada turnamennya kan, ada catur kilat, catur cepat, catur standar. Oh. Nah, kalau catur kilat itu biasanya 3 menit plus 2 detik. Wah. Wah. 3 menit main apa? Jadi Gimana tuh nyelesainnya? jadi masing-masing pemain tuh 3 menit 3 menit. Ada incrementnya 2 detik. Jadi setiap kali kita melangkah neken jam, waktu kita nambah 2 detik. Oh, jadi maju tekan. Ya, maju gitu tekan. ya? Nah, ini kalau jamnya di kita, jam kita berkurang. Waktu kita tekan, jam lawan yang berkurang. Oh, ya. Jadi nggak boleh lama-lama mikir. Nggak boleh. Kalau catur kilat, kalau catur catur kilat. kalau catur cepat itu 25 menit. 25 menit, incrementnya 10 detik. Kakak masuk yang di standar cepat? Tiga-tiganya ikut. Oh, tiga-tiganya Iya, ikut. tiga-tiganya ikut. Lolosnya di? 2 cabut. 2 cabur dapat medali. Kami main di Beregu.
Oh, bergu. Catur cepat dan catur standar dapat medali. Catur kilatnya kami nomor 4. Yang dapat emas tuh? Yang dapat emas dan perunggu itu di catur cepat. Catur cepat emas, catur standar perunggu. Wah, Hebat. keren banget itu. Terus gimana ya? Kalian tuh kan pasti ada orang yang maksudnya atlet atau orang yang dikagumi pasti karena ada nggak sih motivasi kalian nih lebih mendalami mempelajari bidang ini, pasti ada yang kalian lihat yang sebagai panutan gitu kan, ada nggak selain motivasi kalian buat bangga orang tua pastinya kan pasti ada. Nah, siapa kalau boleh tahu? Adakah yang dikagumi? Kalau saya itu kagum sama juara dunia sekarang ya, Magnus Carlsen. Karena karena dia itu dapat gelar Grandmaster itu kan, Grandmaster itu kan gelar paling tinggi di catur kan. Itu pada usia 13 tahun. Udah bisa jadi Grandmaster. Dan sampai sekarang pun masih bertahan jadi juara dunia. Wow. Berarti nggak ada yang ngalahin pasti ya? Ya belum ada. Mungkin kamu akan nyalain. Amin. Mungkin. Kalau Kak ada nih? Kalau saya sih yang dikagumi di Indonesia Abraham Damargrahita. Itu tuh atlet basket dari Bangka. Jadi dia tuh berjuang tuh dari daerah. Kan kalau dari daerah buat dari tembus kecil ke Jawa. Kecil-kecil. Enggak, kalau dari daerah misalnya, kalau luar Jawa kan disebutnya luar daerah kalau di basket tuh. Jadi dia tuh dari luar daerah main ke Jawa tuh benar-benar hebat sih menurut aku. Karena susah buat tembus ke Jawa tuh. Oh, kalau Jawa tuh memang pemain-pemain handal gitu iya. ya. Oh. Jadi dia tuh benar-benar hebat menurut aku. Terus bisa tembus ke timnas sekarang. Oh, masuk timnas sekarang ya? Iya, sekarang udah mewakili timnas di FIBA kemarin. Oh, semoga kalian berdua ikut juga tembus timnas. Amin. Tadi kan udah nih ceritanya duka-dukanya temannya ada yang cedera itu kan. Boleh nih cerita yang sukanya. Apakah ada momen tak terlupakan pada saat kalian mengikuti kompetisi ini? Nando, Dulu ya. Nando. Ya mungkin sukanya kalau kita menang ya pasti suka lah. Ya pasti dong, Ya, mulai menangis. Atau waktu main tuh kan kita kan lihat nih ada nggak potensi menang kan, itu kan pasti seneng kan gitu kan. Nah, kalau momen-momen tak terlupakan waktu itu saya pernah lupa bawa jam catur waktu saat tanding. Iya. Jam gimana tuh maksudnya? Jam catur yang ada 2 teken itu kayak timbangan bentuknya. Nah itu terus gimana dong? Ya terpaksa sewa di tempat pertandingan gitu. Bayar ya. Oh, berapa dong? Ada lah. Terus Kak ada nih? Kalau saya sih momen yang tak terlupakan waktu pertandingan. Jadi waktu pertandingan tuh sepatu saya copot. Copot sebelah. Terus gimana jadi? Copot Tuh gara-gara lari-lari diinjak oleh musuh. Terinjak oleh musuh. Jadi lepas sepatunya. Jadi sambil lari-lari pakai sepatu? Iya, pertandingan masih mulai, sepatu saya copot, jadi terus main. Berarti sambil lari-lari itu? Enggak. Berhenti jadi dulu? Waktu pertandingan tuh, sepatu sebelum wasit nyuplu itu, sepatu tuh masih sebelah. Masih dipakai sebelah. Terus yang mana jadi? Jadi waktu bola nyaut baru dipasang lagi sepatunya. Itu waktu main nggak susah apa? Ya, itu susah. Kejar-kejaran pasti. Iya, kejar-kejaran. Sepatu tuh jadi dipegang, ditenteng. Ya lucu. Itu pasti malunya ada sih ya. Iya. Itu boleh ya main sambil kayak itu? Tergantung dari referee-nya sih. Kalau referee-nya new fluid, berarti berhenti sebentar buat masang. Tapi referee-nya waktu itu nggak new fluid. Jadi langsung? Iya, pertandingan tetap lanjut. Mungkin wasitnya nggak denger gitu. Mungkin nggak lihat kali wasitnya. Itu juga bisa itu. Apa apresiasi? Pasti kan dapat apresiasi setelah mendapatkan penghargaan ini. Boleh kasih tahu kami? Mungkin keadaannya. Kalau dari pemerintah daerah sih ya berupa bonus lah. Kalau dari pemerintah daerah masing-masing. Sama. Kalau dari kampus sih berupa beasiswa. Beasiswa kuliah. Iya, beasiswa kuliah. Biaya UKT. Oh. Oke. Terus kan catur tuh belum ada nih UKM-nya di MDP. Pak, rekomendasi dari siapa kalau boleh tahu kakak ini ikut Porprov?
Nah, kalau saya sih rekomendasi dari pelatih itulah sama pembimbing. Jadi dikasih tahu waktu ada prop, oh bulan ini kayak gitu. Nah, untuk di MDP belum ada kan UKM catur. Nah, mungkin semoga kedepannya setelah Porprov ini diadakan UKM catur untuk menciptakan atlet-atlet baru gitu. Jadi bisa mengharumkan nama kampus kita. Boleh. Siap. MDP harus adain UKM catur. Nah. Semenit. Oke, kayaknya kita terima kasih untuk kakak-kakak yang udah datang berbagi pengalaman, motivasi yang menginspirasi. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan sama yang di rumah? Kalau saya sih pesannya buat UKM basket terutama di MDP nih ya. Lebih semangat latihannya, lebih berjuang latihannya, karena kan bentar lagi ada Pomda tuh, bentar lagi ada Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Ya kita sama-sama berjuang buat mewakili kampus jadi yang terbaik lah di Sumatera Selatan ini, dan bisa mewakili nanti di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional kalau nggak salah di Sumatera Barat, di Padang. Berarti kakak ikut lagi udah kan? Iya, Pomda tahun depan. Alhamdulillah ikut lagi. Kalau kakak ada Ya, mungkin? Kalau dari saya sih mungkin ya kalau kita ingin mengembangkan hobi kita itu harus konsisten, jangan suka bercabang gitu. Nah, dan juga sering-sering ikut kejuaraan atau turnamen. Ikut kejuaraan turnamen itu bukan cari menang atau kalah, tapi cari pengalamannya, cari jam terbang. Diasah terus pastinya kan. Untuk asah mental. Oke, dari kami itu saja. Mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Tetap jaga selalu kesehatan, selalu taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena dengan itulah kita dapat terhindar dari penularan COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Kaknya sudah datang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang